selamat siang Ibu Anne. Bagaimana kabarnya di siang ini? Iya, selamat siang Ibu Mulyana. Puji Tuhan kabar saya saat ini baik dan sebagaimana Ibu lihat saat ini saya dalam keadaan sehat, hati penuh bahagia dan terlebih khusus karena boleh berjumpa dengan Ibu Mulyana lagi hari ini. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Saya juga senang Ibu bisa meluangkan waktu hari ini untuk nantinya berdiskusi dengan saya ya Ibu. Oh iya Bu, ya. Tadi kan Ibu chat saya, Ibu mengatakan ingin melakukan supervisi dengan rekan sejawatnya ya Bu. Iya, Nah, iya. ya, jadi sebelum kita lanjut Ibu ya, apa yang bisa saya bantu ini Ibu dalam kegiatan supervisi yang Ibu akan lakukan dengan rekan sejawatnya nanti? Iya, saya akan menjadi coach, akan melakukan coaching kepada rekan sejawat saya. Tapi ini Bu, saya dalam menjadi seorang coach, saya mau belajar lagi tentang bagaimana saya memiliki sikap terbuka dan terus ada perasaan ingin tahu kepada si coach saya, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang berdasarkan yang ada di dalam isi hatinya, keluar dari dirinya sendiri tanpa saya punya niat untuk memberi label kepada si coach saya, seperti itu. Kemudian Oh, saya juga mau agar sebagai seorang coach saya bisa hadir sepenuhnya dan lebih daripada itu saya ingin menjadi seorang coach yang memiliki perasaan yang sabar ya, sabar untuk mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coach saya. Jadi intinya saya ingin memiliki presence, keterampilan presence atau mendengarkan aktif kepada peserta kepada si coach saya. Tapi juga ini Bu, saya ingin menjadi seorang coach yang punya keterampilan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali ide-ide sendiri dari si coach tersebut. oh begitu ya Bu. Jadi maksudnya Ibu tadi itu ingin mengembangkan di keterampilan coachingnya, begitu ya Bu ya. Yang Iya, pertama present, kemudian bagaimana mendengarkan aktif, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot. Begitu maksudnya Ibu ya. iya Ibu, termasuk punya perasaan, punya sikap terbuka dan juga Oh, ingin tahu kepada si coach. oke oke. Jadi Ibu juga ingin menerapkan prinsip coaching seperti itu ya. Iya, Ah, iya. itu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian Ibu ingin juga memaksimalkan potensi si coachingnya Ibu nantinya. Begitu maksud Ibu? Iya, iya Ibu Oh, Mulyana. begitu ya, Bu. Nah, kira-kira nih di antara kedua ya, eee, kompetensi coaching atau keterampilan coaching ini dan prinsip coaching ini Ibu ingin terapkan, kira-kira yang ingin diprioritaskan untuk saya amati di bagian mana itu, Ibu? Yang prioritas untuk diamati oleh Ibu Mulyana saya inginkan di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. kemudian di bagian tidak memberi label kepada si coach atau bersikap terbuka dan juga semakin si coach menyampaikan idenya atau masukannya semakin saya ingin tahu dan lebih ingin tahu lagi. Jadi berdasarkan keinginan untuk tahu lebih dalam tentang apa yang diinginkan oleh si coach, berarti saya harus punya keterampilan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Itu Mmm. Bu Mulyana. Oh, begitu ya, Bu, ya. Oke oke. Jadi yang saya spesifik mengamati ini, yaitu keterampilan coaching yang ketiga ya, melontarkan pertanyaan berbobot ya, begitu ya, Iya, Bu, ya. iya, Kemudian, sehingga nantinya, bisa, terjadi proses kreatif
sehingga prinsip coaching juga nyata bahwa Ibu akan menggali lebih dalam lagi sehingga coachingnya menemukan solusinya sendiri begitu ya Bu ya, secara Iya. maksimal. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira nih kalau diskalakan ini Bu atau diintervalkan antara 1 sampai 10 kompetensi inti coaching atau keterampilan coachingnya Ibu itu sudah berada di skala berapa Ibu? Nah, Saat ini ini. karena ya Ibu Mulyana, karena saya jujur masih belajar ya tentang coaching. Jadi dalam tahap belajar tapi sudah beberapa kali mempraktekkan dengan Ibu Indra contohnya, dengan Ibu Indrawati, dan sama-sama saya dengan Ibu Indrawati berkata, wow ternyata asik ya kalau sisi coaching, nah seperti itu. Banyak ide-ide yang bisa muncul, bisa tergali. Nah, jadi saya menilai diri saya karena masih baru, perlu latihan berulang-ulang, dan kalau latihan hanya sebatas latihan tidak dapat seriusnya juga kadang. Padahal idenya sudah benar-benar muncul. Jadi saya berpikir ada lebih bagusnya apabila saya mempraktekannya ini di dalam supervisi akademik supaya lebih resmi seperti itu. Jadi tercatat, terukur, dan ini bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh saya. Seperti itu Ibu Mulyana. Oh begitu, luar biasa memang Bu Ane ini ya. Dengan menerapkan kompetensi coaching ya. Jadi di kompetensi coaching dalam melakukan supervisi akademik sangat ini Bu Ane sudah sangat luar biasa menurut saya ini ya. Oke, jadi kira-kira mungkin ini tadi ya, mungkin Ibu lupa tadi bahwa kira-kira kalau menilai dirinya Ibu itu saat ini kira-kira Ibu berada di angka berapa itu untuk kompetensi coachingnya dalam menerapkan nanti pada tahap supervisi akademik ini Ibu? Kalau saya menilai saya masih ada di angka 6 Bu Mulyana. Begitu ya. Masih ada di angka 6 Iya, karena iya. benar-benar keterampilan ini masih mau saya tingkatkan lagi. Oke, oke. Baik, Ibu. Jadi kira-kira karena Ibu tadi mengatakan saya masih berada di angka 6. Kira-kira Ibu mau tingkatkan di angka berapa dan bagaimana caranya Ibu mencapai itu? Saya ingin meningkatkannya di angka 9 Bu. Luar Kalaupun biasa. angka 10 bisa saya dicapai ya saya juga suka Amin. capai angka Amin. 10 kalau boleh. Tapi itu Semoga harapan saya. Semoga Ibu bisa mencapai angka yang Ibu harapkan ya, Ibu ya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu dari observasi ini yang akan kita laksanakan? Harapannya Ibu. Harapannya ya seperti yang saya sampaikan tadi kepada Ibu, saya ingin punya keterampilan seorang coach, jadi punya keterampilan baru sebagai guru tetapi juga sebagai seorang coach. Nah, saya berharap saya bisa capai skala yang baru saja saya sebutkan, yang awalnya saya merasa baru di 6, tapi untuk ke depan ini semoga saya bisa capai skala yang ke-9. Oke, baik Ibu. Jadi kan tadi Ibu mengatakan ingin diobservasi di ini izin saya konfirmasi kembali ya. Yang sebentar ingin spesifik saya amati itu bagaimana Ibu menerapkan keterampilan coaching yang ketiga yaitu melontarkan pertanyaan berbobot sehingga nanti si coachingnya bisa memaksimalkan potensinya dan Ibu terus menggali sehingga coachingnya terbuka untuk bercerita apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi tindak lanjutnya nanti. Oke, mungkin seperti itu ya Bu Ane ya. Iya, iya betul Ibu Mariana. Oke, baik Ibu. Kalau begitu sampai jumpa pada uh, kegiatan selanjutnya ya Ibu. Silahkan melakukan proses supervisi akademik kepada rekan sejawatnya.
Iya. Halo Ibu Indrawati, Juga, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu, sudah mau bersama-sama dengan saya dalam, menyelesaikan suatu pembicaraan yang sudah lama ingin saya sampaikan sama Ibu. Iya, tadi kemarin Ibu mengirim chat kepada saya bahwa Ibu punya kerinduan untuk Iya, Bu. disupervisi oleh saya. Iya, Dalam Bu. hal ini saya akan menyaksikan bagaimana Ibu mengajar di kelas, tapi Ibu ingin sebelum Ibu mengajar di kelas agar saya menjadi coach buat Ibu. Iya, Apakah seperti seperti itu, Bu Indrawati? iya, Bu, seperti itu, betul sekali. Ah, Kerinduan yang sudah lama, Bu. Ya, oke, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. iya, ya syukur ya. Nah, bagaimana kabar Ibu Indrawati saat ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu, seperti Ibu lihat. Semoga juga berlaku sama Ibu ya. Iya, puji Tuhan, Ibu Indrawati sehat selalu dan tentunya saya juga saat ini dalam keadaan sehat. Berarti kita lebih fokus ya Ibu Indra ya untuk Iya, Bu, melakukan ya. sesi coaching kali ini. Oke, Iya, Bu. apakah kita sudah bisa mulai sesi coaching Sudah, karena Bu, sudah topik kita bisa. tidak terlalu lama untuk kita lakukan ya saat ini. Di Iya, di sesi coaching ini saya akan mengajukan ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu Indrawati jawab ya. iya, Bu. Oke. Di percakapan kita kali ini punya tujuan, Ibu. Nah, tujuan percakapan coaching kita saat ini ada dua. Yang pertama, tentunya sebagai seorang coach, saya ingin mengetahui dari itu sendiri apa apa yang akan menjadi agenda dari percakapan kita. Nah, yang menjadi agenda ya, Bu, hari ini adalah terkait dengan, penerapan disiplin positif di kelas saya pada saat proses pembelajaran. Itu ya, Bu, agendanya, Ya, penerapan disiplin positif. jadi penerapan disiplin Disiplin positif. positif di kelas saat pembelajaran. Oke. Nah, dari topik yang kita angkat dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Indrawati dapatkan dari percakapan kita ini? Saya menginginkan agar saya bisa mendapatkan solusi ya, solusi sampai masalah saya selesai ya, yaitu di mana bahwa saat saya melakukan proses pembelajaran itu ada beberapa siswa yang minta izin terus, Bu. Datang terlambat, sudah minta izin lagi keluar masuk, dan setelah dilihat tugas yang diberikan, LKPD yang diberikan itu tidak diisi, Bu. Nah, Oh, itu yang iya. terjadi. Jadi saya ingin bagaimana siswa itu mempunyai disiplin yang memang muncul dari dirinya sendiri, bukan karena mengharapkan imbalan ataupun pujian, tetapi motivasi itu muncul secara intrinsik dari dalam dirinya, sehingga disiplin itu bisa dia terapkan di dalam kelas. Itu sih ideal yang ingin saya impikan, Bu. Ya. Jadi saya mengkonfirmasi kembali ya, Iya, Bu Bu, ya, ya. Indrawati, bahwa Ibu Indrawati ingin agar murid Ibu Indra mereka dapat mempunyai sikap disiplin yang keluar tentunya dari dalam diri siswa sendiri. Iya. Kemudian siswa Ibu yang awalnya tidak mau mengisi LKPD, kemudian ke depan mereka akan mau untuk mengisi LKPD ya, lembar Iya. kerja peserta didik. Kemudian siswa suka minta izin tanpa ini persetujuan dari Ibu ya saat Iya, belajar. disetujui, Bu, tetapi sering, sudah beberapa kali lah gitu, sudah lewat dari, kita kan di sekolah, Bu, udah buat yang namanya kesepakatan ya,
kesepakatan kelas, sudah ada dibuat. Hmm. Tetapi kok dia tidak mengindahkan, padahal itu kan kesepakatan dibuat oleh murid secara bersama-sama dengan saya, seperti itu. Oke, jadi bagaimana cara Ibu Indra akan mengubah keseringan dari siswa ini Iya, yang suka minta izin? itu seperti itu, Bu. Jadi itu hasil dari apa yang menjadi tujuan percakapan kita kali Iya. ini. Kemudian apa yang ingin Ibu Indra capai dengan menerapkan disiplin positif di kelas Ibu Indra? Yang ingin saya capai yang pertama, siswa itu saat proses pembelajaran itu memang, mengikuti secara aktif ya, Bu. Kemudian kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama itu bisa bisa dilaksanakan tanpa harus, tanpa ada dorongan yang timbul dari dirinya bahwa dia menaati karena takut dihukum atau, dorongan seperti apa, tapi maunya itu disiplin mereka itu dalam proses pembelajaran memang dari intrinsik dari diri mereka, seperti itu. Itu yang memang, yang diharapkan, seperti itu, Bu. Oke. Nah, Ibu Indra, gambaran kelas ideal menurut Ibu setelah Ibu Indra menerapkan disiplin positif ini seperti apa suasana dan interaksi siswa di dalam kelas Ibu Indra? Nah, gambaran yang idealnya yang saya harapkan ya, Bu, sebenarnya itu adalah, tercipta, proses pembelajaran yang kondusif ya, Bu, yang aman, tertib, kemudian di dalamnya ada kerjasama yang baik, saling menghormati, saling menghargai, kemudian, keluar masuk dengan izin guru. Nah, itu tiga poin itu sih harapan saya, karena itu memang yang ada di kesepakatan kelas yang sudah dibuat, Bu. Oke. Lalu kalau menurut Ibu Indrawati, manfaat apa yang ingin Ibu dapatkan dari penerapan disiplin positif ini, baik itu untuk Ibu Indra sebagai guru ataupun ataupun sebagai murid, ya. Manfaat yang ingin Manfaat didapatkan dari man penerapan ini. manfaat yang ingin didapatkan yang pertama dari saya juga, Bu, ya, dengan saya menerapkan disiplin positif pasti bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Heeh. Kedua, anak-anak juga bisa mengikuti contoh dari gurunya. Nah, kita kan dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, Bu. Kemudian setelah itu nanti anak-anak, dengan adanya disiplin positif yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas itu bisa bermanfaat dalam dirinya sendiri, juga kepada orang-orang sekitarnya. Karena dengan adanya disiplin positif yang ada di kelas, maka secara tidak langsung berpengaruh ke, budaya positif yang ada di sekolah secara umumnya, seperti itu, Bu. Oke. Jadi, manfaat yang Ibu Indra ingin dapatkan yaitu Mhm. pertama sebagai guru menjadi teladan ya Bu Indra, Iya, jadi heeh. teladan. Lalu manfaat yang kedua, agar anak-anak dapat menerima manfaat penerapan disiplin positif ini dan ia akan melakukan manfaat ini baik dia ada di lingkungan rumahnya, di lingkungan Mmm, sekolah atau di iya, lingkungan manapun juga. iya, seperti itu Oke. ya, Bu, heeh. Nah, Ibu Indra, dari, harapan untuk tujuan Ibu Indra agar menerima manfaat ini, kira-kira apa tantangan yang sering Ibu hadapi dalam mengelola kelas saat ini? Dalam mengelola kelas, saya di dalam kelas itu tantangan yang sering dihadapi ya terkait dengan disiplin itu, Bu, ya. Kalau disiplin disiplin positif dalam hal itu yang paling banyak itu yang saya temui itu adalah pada ketidakdisiplinan dalam hal, memasukkan tugas, masuk juga, gitu, Bu. Kedua, keluar masuk, itu yang paling utama sekali dan kemudian keterlambatan siswa, itu siswa sering terlambat. Nah, itu yang menjadi masalah saya saat ini dan mudah-mudahan
dengan berbincang-bincang dengan Ibu. Ya, halo Ibu Indra, bolehkah diulang kembali? Maaf, di jaringan saya agak terputus sedikit. Iya, iya. Jadi, saya di sekolah itu yang tantangan yang saya hadapi yang pertama yang menjadi masalah saya ya Bu, siswa itu sering datang terlambat. Ada beberapa siswa. Kedua, mereka mereka itu juga yang sering terlambat memasukkan tugas-tugas dan itu dari laporan guru-guru mata pelajaran yang lain karena kita SMP ya Bu. Ketiga itu keluar masuk terkadang tanpa izin. Maksudnya mungkin guru agak menoleh ke sebelah sehingga tidak dilihat mereka keluar gitu. Nah, itu ada beberapa orang yang seperti itu. Itu tantangan yang saat ini saya hadapi. Oke, itu tantangan yang sungguh luar biasa ya. Ternyata Iya. Ibu menghadapi itu dengan peserta didik. Namun, seperti apa cara Ibu mengelola kelas saat ini ketika anak-anak seperti itu? Nah, saat ini ya awalnya langkah pertama sebenarnya adalah kesepakatan kelas yang sudah buat, tapi ternyata masih juga ada. Jadi saya berpikir mungkin saya harus melaksanakan strategi lain ya, selain dengan kesepakatan. Karena kesepakatan kelas ternyata masih ada beberapa yang tidak konsisten terhadap kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Jadi, langkah saya saat ini adalah melaksanakan pendekatan dengan segitiga restitusi, Bu. Mudah-mudahan di beberapa orang itu bisa terselesaikan dengan cara seperti itu. Oke, jadi Ibu baru menyebutkan pendekatan segitiga Ya, restitusi. restitusi, ya, Bu. Oke, apakah selama ini segitiga restitusi masuk dalam pengelolaan kelasnya Ibu Indra? Iya, Bu. Saya kan baru belajar terkait dengan segitiga restitusi ya, Bu. Jadi saya lihat di satu guru saya itu, mampu merubah karakter siswa. Jadi saya ingin mencobanya, Bu. Ya, mudah-mudahan berhasil, Bu. Karena masalahnya yang membuat masalah di kelas itu tantangan saya itu siswa ya itu-itu aja, Bu. Jadi Hmm. kan bisa saja ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sehingga dia berperilaku seperti itu. Ya kita tidak juga boleh memvonis kepada siswa bahwa dia itu salah tanpa kita harus mengetahui latar belakangnya. Itu sih yang saat ini berusaha saya akan lakukan, Bu. Nah, apakah Ibu Indra sudah pernah berkunjung ke rumah peserta didik untuk melakukan percakapan dengan keluarga si peserta didik agar bisa mengetahui latar belakang peserta didik ini? Nah, itu Bu, kalau dengan orang tua sudah, makanya saya memilih segitiga restitusi karena saya pikir saya ketika mengunjungi sebelum mengunjungi ya saya, mengamati tetangga-tetangganya ya Bu, berdiskusi dengan tetangga seperti apa sih kesehariannya, seperti itu. Ya, kemudian maka saya memilih, oh saya harus melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini. Nah, setelah itu saya juga mengunjungi orang tuanya, menyampaikanlah. Tetapi orang tuanya mungkin entah benar atau enggak, itu katanya siswanya gitu, siswanya yang tidak punya motivasi ini. Jadi mungkin saya harus melakukan pendekatan lah, mungkin siapa tahu bisa, menyelamatkan siswa-siswa tersebut agar bisa merubah karakternya ya, menjadi Hmm, lebih baik ke depannya, tuh. oke. Nah, kalau pendekatan segitiga restitusi sudah Ibu Indra lakukan, kira-kira ada enggak penerapan lain, tindakan lain yang bisa Ibu Indra lakukan kepada peserta didik ini? Selain segitiga restitusi yang akan saya lakukan juga, karena segitiga restitusi baru saya lakukan pada 1 orang, Bu. Sementara yang hal demikian, Bu, bukan cuma 1 orang, sekitar 3 orang ya, Bu. Jadi pendekatan lain yang saya lakukan adalah secara individu, Bu. Saya akan mungkin setelah segitiga restitusi, saya akan bisa menemui apa sih, kebutuhan kebutuhan murid yang dia inginkan, kan pasti akan ketahuan ketika kita melakukan segitiga restitusi seperti itu. Mudah-mudahan dengan pendekatan secara person kepada peserta didik, juga keluarga, bisa terlaksana, Bu, dengan baik dan bisa merubah karakter siswa itu. Oke. Nah, Ibu Indra, dari peserta didik
yang sudah Ibu Indra sebutkan tadi, kira-kira perilaku siswa yang seperti apa yang Ibu Indra ingin ubah? Iya. Jadi yang ingin Ibu Indra ubah, perilaku siswa yang seperti apa? Dari tadi Perilaku yang sudah Ibu Indra sebutkan tadi, ada siswa yang izinnya sudah melewati ambang batas, sudah keseringan, kemudian tidak mau mengisi LKPD, artinya tidak peduli dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan. Lalu dia menerapkan disiplin diri sendiri, tidak mau iya, menerapkan iya seperti itu, Ibu. disiplin yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Iya. Seperti apa yang yang akan Ibu lakukan menurut Ibu? Saya ingin merubah ya disiplin positif yang pertama dari segi, datang terlambat. Nah, itu saya ingin rubah bagaimana siswa itu untuk datang lebih awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Itu yang ingin saya ubah. Kedua, eee, mengkonfirmasi ke orang tua supaya nanti siswa ini, eee, orang tua bisa memberi motivasi dari orang tua ya, motivasi dari orang tua kerjasama dengan saya untuk bagaimana siswa itu nanti diberikan dorongan untuk selalu, pentingnya pendidikan bagi anaknya, seperti itu. Pentingnya pendidikan bagi anak sehingga, siswa itu akan paham dan itu bukan dilakukan oleh orang tua juga, tapi juga oleh saya. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk bisa membimbing siswa yang mungkin, tidak mengerjakan LKPD karena mungkin ketidakpahamannya karena sering izin ya, Bu. Dan saat dia masuk LKPD-nya sudah selesai secara kelompok dan lain sebagainya, sehingga dia tidak paham, makanya dia tidak mengerjakan. Dan itu ya, Bu, mudah-mudahan itu bisa diubah dalam waktu dekat, seperti itu. Tadi Ibu menyampaikan mungkin karena penyebabnya karena dia jarang hadir ya. Tapi kalau menurut Ibu yang menjadi penyebab utama munculnya masalah disiplin di kelas Ibu seperti apa kira-kira? Nah ternyata Bu ya setelah saya mengamati dari tetangganya, kemudian saya berdiskusi dengan orang tuanya, ternyata Bu, anak itu setelah pulang sekolah itu diajak kerja Bu. Oh, Diajak kerja yang bukan kapasitas kerja seorang anak SMP. Itu, mengelola kayu di hutan, Bu. Jadi kan pasti pulangnya malam, ya pasti dia terlambat, kalau bukan terlambat ya dia izin atau dia tidak masuk sekolah. Sampai di sekolah dia kecapean, maka dia tidak buat tugas, Bu. Ternyata itu masalah, sehingga memang butuh pendekatan secara person baik kepada orang tua maupun kepada peserta didik. Oke. Apakah hanya satu ini yang menurut Ibu memunculkan masalah disiplin di kelas Ibu atau ada juga siswa lain yang menurut Nah, Ibu? kalau 2 siswa masalah yang sama, karena mereka berdekatan ya Bu, orang tuanya juga sama pekerjaannya Bu. Yang satunya itu karena broken home Bu. Oh ya. Broken home. Jadi butuh memang pendampingan khusus apa terlebih wali kelasnya, seperti itu. Jadi itu penyebab masalah yang muncul sehingga Iya. siswa Ibu di dalam menerapkan disiplin kelas mereka tidak melakukannya. Iya. Kalau begitu, Bu Indra, strategi apa yang sudah Ibu Indra coba untuk mengatasi masalah disiplin ini? Oke. Strategi yang pertama tadi kesepakatan kelas, ternyata belum semua. Kedua, segitiga restitusi ini yang, sudah mulai ada titik terangnya untuk adanya perubahan sikap walaupun belum 100% lah. Kalau mau dihitung mungkin baru 80% perubahan karakter yang terjadi, karena memang dalam waktu singkat bisa merubah karakter mereka ya, Bu. Ya strateginya kemudian pendekatan individu dan pembimbingan bagi yang butuh butuh, pendampingan lah pada siswa. Bukan membeda-bedakan siswa, tetapi ada beberapa orang kayak siswa yang broken home itu kan, Bu. Mhm.
butuh pendampingan khusus ya, terutama pada wali kelasnya, seperti itu. Oke. Ibu Indra, Ya. kalau begitu teknik disiplin positif mana yang menurut Anda paling relevan dengan situasi kelas Anda? Penerapan disiplin yang paling relevan itu pada penerapan disiplin pada saat proses pembelajaran, Bu. Itu yang sebenarnya penerapan disiplin saat proses pembelajaran. Itu sebenarnya disiplin karena itu laporan ya, Bu, dari guru-guru mata pelajaran. Wah, setiap proses pembelajaran anak-anak itu saja. Jadi perasaan disiplin dalam proses pembelajaran, bagaimana mereka itu di dalam kelas itu aktif, kemudian saling menghormati di dalamnya, itu kan sesuai gimana mereka saling menghormati, bagaimana mereka mengemukakan pendapat dengan sopan, karena di situ kan ada saling menghargai, saling menghormati. Saling menghargai dalam artian juga bukan dalam hal berpendapat, tetapi juga dalam hal guru terhadap siswa dan siswa juga terhadap guru. Nah, salah satunya tadi Bu keluar masuk tanpa izin kan terkadang itu tidak saling menghormati, menghargai kan satu sama lain. Itu yang satu itu sih inti sebenarnya, saling menghormati, saling menghargai, kemudian itu mengemukakan pendapat, ada beberapa poin sih Bu, tapi fokusnya ke situ dulu, satu persatu ya penerapannya. Oke. Jadi menurut Ibu yang paling relevan adalah terapkan di dalam kelas. Otomatis sebagaimana yang sudah Ibu Indra katakan tadi bahwa hal itu sudah melibatkan siswa, ya, Iya. dalam sudah ada keterlibatan siswa. Nah, dalam proses pembuatan aturan dan konsekuensinya seperti apa? Nah, dalam proses pembuatan aturan kan sudah kita buat ya Bu, di awal-awal masuk di awal tahun ajaran, di setiap semester itu selalu ada dibuat karena bisa saja kan berbeda-beda ya kesepakatannya. Itu sudah dibuat, kemudian konsekuensinya adalah tanpa kita perintah mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi tanpa bukan karena takut, bukan karena apa, tetapi mereka sadari, mereka yakini bahwa yang saya lakukan itu tidak benar, maka yang benar adalah sesuai kesepakatan. Jadi seperti itu. Oke. Heeh. Ya, jadi itu ketika Ibu melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan dan konsekuensi. Konsekuensinya seperti itu. Nah, langkah konkret apa yang akan Ibu ambil minggu depan ketika Ibu akan menerapkan disiplin positif ini? Langkah yang pertama tentu kita dulu, guru dulu. Yang kedua adalah bukan cuma guru sih, tapi melibatkan semua guru lah. Jangan sampai nanti yang diidolakan hanya satu guru, yang jadi contoh yang lain enggak. Otomatis kan kita kemarin sudah dibuat sih diseminasi budaya positif, kita sudah buat. Mudah-mudahan itu menjadi contoh bagi siswa semuanya, sehingga siswa yang ada juga di dalam kelas dan didiseminasi juga positif itu sudah disampaikan bahwa setiap kelas itu harus punya kesepakatan kelas. Nah, sehingga budaya positif bisa tercipta dengan adanya keyakinan kelas di sekolah masing-masing. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas lah di sekolah masing-masing. Oke, jadi itu langkah konkret yang Ibu sudah lakukan selama ini. Pertama melakukan diseminasi, ketika sudah melakukan diseminasi, otomatis guru-guru, setiap individu atau GTK yang ada di sekolah ya Bu ya? Iya semua. Oke, mereka memahami, terlibat dalam menerapkan disiplin positif, jadi tidak hanya bergerak sendiri. Nah, itu berarti orang-orang yang Ibu Indra libatkan untuk penerapan disiplin positif ini. Nah, ketika Ibu melibatkan orang-orang yang sudah melewat diseminasi dan mereka sudah tahu, seperti apa Ibu mengharapkan dukungan yang akan mereka berikan kepada Ibu Indra? Nah, saat saya diseminasi Bu, ya saya mungkin bisa cerita sedikit. Saat saya diseminasi semuanya loh menyadari, wah ternyata posisi saya ini rata-rata penghukum ya. Aduh, ternyata saya
kita selama ini salah. Pantas aja anak-anak mengikuti perintah kita hanya karena apa? Takut dihukum begitu. Menyadari posisi kontrol mereka itu sudah muncul dengan sendirinya baik kepada GTK maupun kepada guru itu sendiri. Dan alhamdulillah dukungannya langsung dari kepala sekolah. Karena seperti itu. Oke. Nah, bagaimana Ibu Indra mengukur keberhasilan penerapan disiplin positif ini? Nah, untuk bisa mengukur keberhasilan disiplin positif adalah adanya perubahan, Bu, dari setiap minggu ke depannya, itu masing-masing ada perubahan. Karena perubahan itu bukan hanya diciptakan di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan kecil, kelas dulu. Ketika di lingkungan kelas sudah mulai ada perubahan, otomatis berpengaruh ke lingkungan siswa itu sendiri. Kalau mereka sudah disiplin di kelas, maka otomatis disiplin juga tepat waktu datang sekolah, mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya akan eh, ikut serta dengan sendirinya tanpa ada perintah seperti itu. Oke. Cara Ibu Indra akan mengukur keberhasilan penerapan ini kira-kira menggunakan apa Ibu? Saya kalau mengukur itu adalah kita kemarin bekerja sama dengan kepala sekolah untuk melakukan membuat satu angket ya Bu, angket yang disebar ke semua siswa, kemudian terkait dengan pemahaman mereka tentang disiplin. Nah, itu sudah disebarkan dan alhamdulillah angket itu menghasilkan beberapa dan angket itu dibuat oleh teman-teman saya, guru penggerak yang memahami terkait itu untuk bagaimana penerapan disiplinnya, kemudian kita lihat dari frekuensi tingkat pelanggaran disiplin di sekolah ya semakin hari semakin menurun, maka bisa ukur bahwa ternyata penerapan disiplin bisa berhasil, seperti itu. Oke, wah luar biasa menggunakan angket ya sebagai bahan ukurnya. Salah satu bahan ukur keberhasilan menggunakan angket. Yang Nah, kedua juga apakah menggunakan ya menggunakan yang apa kedua ya? juga kita menggunakan itu Bu, tingkat grafik ya, tingkat pelanggaran setiap minggu. Ada kan setiap tingkat pelanggaran siswa setiap minggu kan ada buku piket, Bu. Oke. Kan ada buku piket. Kemudian ada juga buku jurnal ya sama guru-guru. Ada jurnal yang ada pada setiap guru terkait dengan kejadian-kejadian di sekolah seperti itu. Jadi dari Oke. jurnal, kemudian dari buku piket kita amati sekaligus dengan angket yang disebar oleh rekan guru penggerak yang ada di sekolah saya. Wow, mantap ya Ibu Indra. Yang ingin saya tanyakan juga, apakah ada orang yang butuh dukungan, yang Ibu butuhkan sebagai pendukung agar bisa mengumpul kayak angket seperti yang disebutkan tadi, buku disiplin piket dan lain sebagainya yang baru Ibu sebutkan tadi. Apakah ada yang Ibu Ada. Itu bagian kesiswaan, Bu. Oh ya. Bagi urusan kesiswaan. Dia paham betul terkait dengan itu karena mereka kan punya programnya, Bu. Program kesiswaan terkait dengan disiplin siswa, terkait dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, gitu kan bisa terukur di situ juga. Jadi Jadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan sama pembina OSIS yang bisa membantu itu. Karena mereka kan langsung terlibat dengan siswa kan, Bu, seperti itu. Oke. Oh, luar biasa ya. Jadi itu cara Ibu Indrawati mengukur keberhasilan penerapan disiplin positif dari berbagai arah ya. Ketika Iya, dari berbagai sumber. berbagai sumber, berbagai arah, bahkan pelibatan. Apakah ada melibatkan murid dalam mengumpulkan keberhasilan ini, mengumpulkan alat ukur keberhasilan penerapan ini? Kalau angket itu disebar oleh OSIS, tetapi tidak menggunakan nama, Bu. Tidak menggunakan nama. Jadi mereka ya bebas apa yang mereka centang dalam angket, sehingga kan mereka tidak ada rasa takut. Jadi silakan sesuai dengan hati nuraninya, pokoknya mereka tulis aja. Kemudian kita lihat hasilnya, gitu seperti itu. Oke, wah luar biasa ya Ibu Indra.
Oke, Makasih, Bu. dari percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu Indra pelajari dari proses penerapan disiplin positif kali ini? Saya jujur ya, Bu, kok bisa jalan sendirinya ya tadi. Berawal dari masalah dan solusi-solusi yang saya sampaikan itu sudah saya laksanakan, tetapi saya tidak paham ternyata itu adalah solusi dari masalah saya. Dan dengan Ibu, dengan bisa berbincang-bincang dengan Ibu, itu bisa bisa mengalir dengan sendirinya. Strategi-strategi yang saya rencanakan ke depannya, kemudian yang sudah dilaksanakan, itu saya bisa utarakan tadi. Ya alhamdulillah ya Bu, bersyukur juga karena dengan ada perbincangan ini membawa manfaat buat saya juga ya. Oke. Kalau begitu apa yang membuat Ibu Indra merasa bangga dengan upaya yang telah Ibu Indra lakukan selama ini yang baru saja Ibu Indra sebutkan? Yang merasa bangga itu kenapa? Karena ternyata saya mampu mencari solusi sendiri untuk memecahkan masalah saya, tanpa diberitahu oleh Ibu, tetapi muncul dari, eee, pemikiran saya sendiri, Bu. Yang mungkin karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Itu yang membuat saya bangga, Bu. Keberhasilan saya lahir dari diri saya sendiri dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu Indra. Nah, bagaimanakah pengalaman ini bagaimana pengalaman ini dapat menginspirasi Ibu Indra untuk terus mengembangkan diri menjadi seorang pendidik yang berhasil menerapkan disiplin positif? Eee, saya ke depannya untuk menerapkan disiplin positif akan merasa terus berupaya ya Bu, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, juga sebagai, pamong ya, kemudian sebagai orang yang bisa ditiru oleh siswa-siswa saya, itu yang ke depannya itu seperti itu. Oke. Jadi Ibu Indra, apa yang akan Ibu Indra lakukan setelah sesi percakapan coaching kita kali ini dari alternatif-alternatif tadi yang baru saja Ibu Indra sebutkan? Yang pertama yang akan segera saya lakukan, yang pertama adalah kita kembali, mengevaluasi kesepakatan kelas yang ada di sekolah-sekolah, di kelas-kelas ya, Bu. Keyakinan kelas yang telah dibuat oleh wali-wali kelas itu dievaluasi lagi, kenapa? Karena mungkin disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik yang ada di kelas. Karena keyakinan kelas itu kan sesuai dengan, impian dari siswa itu sendiri kan. Impian mereka kelasnya menjadi apa, itu kan sesuai. Jadi dievaluasi lagi, mungkin ada perubahan-perubahan di setiap, kelas, dan kembali membuat kesepakatan keyakinan kelas di setiap kelas pada setiap semester, di awal semester. Itu langkah yang pertama. Yang kedua akan saya segera lakukan adalah bagaimana membuat satu kesepakatan dengan orang tua. Jadi kita rencananya akan sosialisasi juga dengan orang tua terkait dengan disiplin positif. Jangan sampai hanya guru yang tahu, kita kunjungi dan lain sebagainya, orang tua tidak tahu, maka kita akan secara tidak langsung kita akan mensosialisasikan terkait disiplin positif, kemudian berbagai bentuk program-program sekolah yang juga terkait dengan disiplin positif itu sendiri. Itu yang dalam waktu dekat saya laksanakan bersama dengan, rekan sejawat saya di sekolah. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat ya, Bu. Oh ya, jadi akan dilaksanakan waktu dekat ini ya, Bu, ya? Iya, rencananya seperti itu. Lalu siapa yang perlu Ibu hubungi agar bisa terlaksana dalam waktu dekat ini? Yang saya akan hubungi yang pertama, pasti semua guru terlibat, siswa, kemudian komite, utamanya orang tua wali murid, komite, dan berusaha untuk saya melibatkan pemerintah, Bu, pemerintah setempat. Karena jangan sampai nanti terjadi pro dan kontra dalam penerapan disiplin positif di sekolah, sehingga pemerintah di sekitar itu harus tahu. Kan keberhasilan pendidikan bukan hanya pada sekolah,
Kemudian melibatkan pengawas bina dari sekolah saya juga. Seperti itu. Kan karena mereka bisa saja adalah bagian dari dinas pendidikan. Kalaupun memungkinkan GTK, kabid GTK bisa bisa juga dihadirkan. Dan ada satu juga yang memang perencanaan kita ke depannya adalah adanya MOU. Seperti itu, MOU dengan dinas terkait. Terkait dengan mungkin Polri, MOU itu kan kesehatan apa semua, sehingga disiplin itu benar-benar bisa ditegakkan. Itu dalam waktu dekat. Wow, mantap ya. Luar biasa Ibu Indrawati. Ya. Nah, bagaimana Ibu Indra memastikan ini bisa berjalan? Tadi MOU sama Dinas Pendidikan, ya, Polres, kepolisian, karena terkait dengan disiplin kan berarti menurut Ibu Indra ada keterhubungan. Nah, Iya. bagaimana cara Ibu memastikan ini bisa berjalan? Untuk bisa memastikan ini yang pertama, itu memang ada dalam program sekolah kita, terkait dengan pelaksanaan MOU dalam waktu ini dilaksanakan. Makanya saya manfaatkan untuk bagaimana kita, siasati juga di dalamnya untuk bagaimana disiplin positif itu bisa dibahas juga di dalam MOU itu, kan biasanya ada diskusi-diskusi kecil. Dan itu dilibatkan bukan cuma anu sih, Bu, tapi dinas pengawas, bisa juga dari kepolisian atau polsek, juga dari kesehatan, tenaga kesehatan. Dan juga pemerintah setempat, seperti itu. Oke, Dan itu luar melalui biasa. program sekolah memang, Bu. Iya, mantap Ibu Indra. Jadi benar-benar sudah menjadi program sekolah. Ke Oke, depannya, sudah dimasukkan dalam program sekolah. keren ya, mantap, luar biasa ya Ibu Indra. Ini sebagai bahan pertanyaan penutup dari saya ya Bu Indra. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi kita kali ini? Dari sesi ini, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dengan adanya percakapan ini, saya bisa pertama bisa memaksimalkan potensi saya untuk apa yang harus saya lakukan, solusinya seperti apa, langkah-langkah yang saya lakukan, dan dalam waktu dekat saya harus melakukan apa, itu ada dalam percakapan ini. Dan itu berkat dari siapa? Ya dari Ibu. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, ya alhamdulillah bisa memaksimalkan potensi saya dan saya mampu membawa kondisi saya saat ini ke kondisi masa depan yang diharapkan, seperti itu. Itu yang saya dapat hari ini, Bu, dan saya berterima kasih dengan adanya Ibu, saya bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk percakapan hari ini. Tidak terdengar, Bu, bisa diulangi? Maaf ya. Ya. Apakah ada hal-hal yang menurut Ibu Indra perlu untuk ditingkatkan atau yang perlu lagi Ibu Indrawati lakukan? Ada, Bu. Saya harus memaksimalkan kolaborasi, Bu, dari kolaborasi yang mungkin awalnya kolaborasi itu dalam waktu mungkin bulanan, ini mungkin diperpadat lagi menjadi mingguan, kolaborasi antar teman sejawat, kemudian dengan pemerintah, dengan dinas, sehingga disiplin positif memang benar-benar bisa diterapkan di sekolah saya. Oke. Pertanyaan penutup yang terakhir adalah apa yang menjadi insight dari sesi kita ini atau yang menjadi pemahaman Ibu secara paling mendalam dalam sesi percakapan kita ini? Dalam percakapan ini intinya, Bu, saya mampu untuk mengungkap masalah-masalah saya kepada Ibu. Kemudian dengan berbagai macam pertanyaan dari Ibu, saya mampu menemukan solusi, kemudian strategi, dan sampai kepada bagaimana saya melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah saya. Itu memang secara mendalam itu muncul dari hati saya. Nah, seperti itu, dan saya memang bersyukur sekali dengan
adanya percakapan ini, Bu. Iya. Oke, Ibu Indrawati. Dengan demikian, maka sesi coaching kita kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Karena intinya insight dari sesi kita kali ini sudah benar-benar dapat dan keluar dari Ibu Indrawati sendiri. Ya, harapan saya ke depan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Ibu Indra terkait peserta didik Ibu Indra yang benar-benar taat pada disiplin positif yang disepakati bersama akan benar-benar terlaksana karena dapat Ibu Indra lakukan secara kolaborasi yang sudah Ibu Indra sebutkan tadi. Oke. Terima kasih Ibu Indra. Terima kasih juga, Bu, sudah menyediakan waktu. Oke. Karena mengingat waktu juga, maka saya mohon pamit Ya, diri terima dari kasih Ibu ya, Bu. Indra. Iya, terima Terima kasih ya. kasih. Nanti Bu bisa Assalamualaikum. dihubungi ya jika saya Oke. butuh bantuan. Bisa Iya, iya, bercakap-cakap lagi. Iya. iya, iya. Saya selalu Oke. siap selalu ketika Iya, Ibu iya. Terima Indrawati. kasih, Bu. Oke, ketika Ibu Indrawati membutuhkan lagi saya menjadi seorang coach buat Ibu Indra, saya siap. Iya, Oke. terima kasih, Bu. Kira-kira kapan waktunya Bu Indra? Tindak lanjutnya saya akan Tindak lanjutnya mungkin minggu depan, Bu. Ada rencananya dalam waktu dekat ya, minggu depan dipercepat karena kita kan masuk di awal tahun ajaran baru sudah 2 minggu ya, Bu. Dan minggu depan memang harus dilaksanakan. Ya, Oke. seperti itu. Terima kasih Bu Indra. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Wah, Mulyana. wow, luar biasa. Luar biasa ini coach-nya menggali coaching-nya hari ini. Oke, baik Bu Anne, bagaimana Ibu menilai tentang performa dalam kompetensi tadi yang Ibu laksanakan bersama coaching? Kalau saya merasa performa saya dengan coaching tadi, saya merasa sudah ada di skala 8 nih Bu. Karena ternyata menurut psikosi saya bahwa dia mampu tergali potensi-potensi yang ada, kemudian hal-hal yang belum pernah terpikirkan oleh beliau ternyata bisa muncul di percakapan kami kali ini. Oke. Baik Ibu, tanpa saya tanyakan ini mengapa Ibu berpikir demikian, Ibu sudah menceritakannya ya bahwa karena coaching-nya itu merasa tergali dan memaksimalkan potensinya untuk menemukan solusinya. Seperti itu maksud Ibu ya? Iya. Oke. Kalau begitu, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya, Ibu? Iya, dengan senang hati sekali Bu Mulyana, karena saya bisa tahu di mana kekurangan atau kelemahan saya lewat hasil pengamatan Ibu. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kalau menurut saya dari pengamatan saya tadi itu Ibu telah melakukan mengkonfirmasi selalu kepada rekannya ya. Ini merupakan bahwa Ibu itu sudah hadir penuh ya atau present. Kemudian Ibu juga mengkonfirmasi, dengan konfirmasi itu berarti Ibu sudah melakukan mendengar aktif begitu. Nah, kemudian Ibu juga sudah, kalau menurut saya ini sangat maksimal dalam menggali potensi coaching ya, memberdayakan coaching sehingga menemukan solusi. Berarti Ibu sudah berhasil melakukan kompetensi inti coaching yang ketiga, yaitu melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, itu kalau menurut saya Bu, yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dari standar yang kita sepakati sebelumnya. Dengan mohon maaf, ada lagi gangguan. Jadi kalau menurut saya itu sudah melebihi standar dari yang kita rujuk atau yang kita sepakati sebelumnya Ibu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Saya merasa sangat senang ya,
bahkan ada perasaan, wow ternyata kan ini penilaian dari Ibu, jadi bukan penilaian saya. Jadi saya merasa ada rasa bangga sih untuk diri sendiri, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mulyana bahwa ternyata apa yang saya takutkan di awal, saya cemaskan, jangan-jangan saya tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot, tapi justru menurut Ibu Mulyana saya telah melakukannya, bahkan melebihi standarnya. Terima kasih Ibu Mulyana. Oke, baik, sama-sama Ibu. Nah, namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dimaksimalkan. Seperti Ibu tadi terlihat pernah agak terburu-buru sehingga pembicaraannya dengan Bu Indra beberapa kali tabrakan begitu. Jadi saya mengamati itu tadi Ibu melakukan saya mengamati tadi Ibu melakukan mungkin karena terlalu semangat sehingga ada 2 kali kayaknya tadi Ibu tabrakan pembicaraannya dengan Bu Indra. Nah, seharusnya kan Ibu tenang, kemudian supaya tidak terjadi ini begitu saling tabrakan begitu dalam ini. Jadi harusnya Ibu tadi agak bersabar sedikit untuk mendengarkan Bu Indra. Nah, itu mungkin yang sempat saya catat tadi ya Ibu. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Iya Bu, memang ini yang saya sebutkan tadi kan kepada Ibu, saya harus sabar, karena memang saya tipe orangnya seperti itu, kadang terlalu cepat-cepat atau buru-buru untuk mau menyampaikan sesuatu. Dan apalagi tadi memang ditambah lagi dengan, saya pikir suara Ibu Indra udah terputus-putus, jadi saya akan mengambil alih terputus suara ini dengan supaya percakapan tidak terjeda lama. Jadi ada 2 faktor yang memang bertabrakan karena signal, tapi juga yang utama ya memang ada hal yang saya tidak sabar menunggu, oke signal kembali bagus, lalu menunggu untuk mengajukan pertanyaan atau meminta pernyataan dari Ibu Indrawati. Ya, terima kasih Bu sudah mengingatkan saya akan ke depan, saya akan merubahnya lagi terhadap ketidaksabaran saya ini. Oke Bu, saya paham sekali bahwa tadi kan Ibu sangat bersemangat dan memang tadi kondisi mungkin jaringan agak terganggu di Bu Indra. Nah, kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk menindaklanjuti atau untuk memperbaiki faktor yang tadi terjadi Ibu? Ya, rencana saya harus kembali menetapkan komitmen dalam diri. Karena saya seperti tadi memang tipe orang saya ada di situ juga bahwa kadang terburu-buru untuk segera menyampaikan sesuatu. Jadi saya harus merubah itu dan itu menjadi satu komitmen buat saya untuk lebih bersabar, lebih menahan perkataan sebelum mengucapkan, melihat situasi dulu. Apakah sudah boleh sebagai seorang coach bisa masuk ataukah masih harus menunggu, seperti itu Bu Mulyana. Oke, baik-baik. Sangat luar biasa memang Bu Ane. Nah, kira-kira Bu Ane dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan performa ini? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan ini dan kapan waktu pelaksanaannya? Oke, performa saya ini saya akan mengubahnya dari performa yang baru saja Ibu sebutkan tadi, terlebih khusus menyangkut saya kurang sabar untuk segera menjawab ataupun
mengajukan pertanyaan kepada si coach supaya tidak bertabrakan atau mendengarkan lebih seksama lagi. Jadi saya harus selalu harus rajin berlatih keterampilan saya menjadi seorang coach, dan tentu saya butuh rekan sejawat untuk melakukan praktik coaching ini. Bisa juga dengan Ibu Indrawati sebagai rekan sejawat yang menjadi komunitas praktisi saya. Seperti yang sudah Ibu Mulyana dengarkan tadi, bahwa ada pertemuan lanjutan Ibu minggu depan. Jadi saya berharap dari apa yang baru Ibu Mulyana sampaikan kepada saya ini terkait kurang sabarnya saya untuk mendengarkan presence, ya, mendengarkan secara aktif tetapi penuh dengan kesabaran. Saya menerapkan itu nanti di minggu depan dengan Ibu Indrawati, seperti itu. Jadi dukungan juga ya, dukungan. Tentu saya butuh dukungan karena sifatnya daring. Kami latihan ini bersifat daring. Jadi salah satu dukungan juga saya butuh internet yang cepat, air pulsa atau pakai data. Jadi Iya. Oke. Baik, Ibu. Kira-kira, Bu, bagaimana hasil pengamatan ini dicatat dalam form supervisi akademik? Iya, tadi kan saya sudah print, kemudian perbanyak, ada format-format untuk supervisi akademik, ya tentu saya akan mencatat hal-hal yang sudah baik, yang sudah disampaikan oleh Ibu Mulyana tadi terkait bahwa saya sudah mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, dan hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki akan saya catat juga di situ sebagai bahan pendukung, tapi juga sebagai bahan pengingat buat saya, sehingga saya tidak akan melupakan hal itu, dan nantinya itu yang menjadi satu bahan komitmen buat saya, bahwa itu yang harus perlu saya benahi, karena semuanya tercatat di dalam catatan saya, Bu, seperti itu. Oke. Baik, Ibu, kita tidak terasa ini, Bu. Ternyata kita sudah berada di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Ibu, telah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu dan menjadi komitmen Ibu tadi yang Ibu ungkapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Ibu, selamat sore ya, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, Ibu. Jangan bosan-bosan. Kalau Ibu perlu bantuan lagi, silahkan men-chat saya. Insya Allah saya meluangkan waktu lagi untuk berbincang-bincang dengan Ibu atau berdiskusi dengan Ibu. Iya, oke. Selamat sore Ibu Mulyana. Terima kasih kembali. Sama-sama, Ibu. Selamat beristirahat. Iya, selamat beristirahat.